Hello guys, welcome to my channel. Selamat datang di video pertama aku. Jadi di video hari ini aku mau menceritakan kisah horor nyata dari daerah Surabaya. Kisah ini aku ambil dari salah satu artikel di internet dan di sini aku hanya membacakan ulang untuk kalian yang mungkin mau mendengarkan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Cerita ini bermula pada tahun 2003 di sebuah rumah berlokasi di Ranggut Lor, Gang 4A. Rumah tersebut dihuni oleh keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Dibagikan melalui Twitter @naiklexu. Dalam sebuah tweet panjang, ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan duduk di bangku TK. Ia masih ingat betul kejadian itu terjadi pada malam Jumat Legi. Malam itu, ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba, gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak yang entah datang dari mana asalnya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian ia dibuat terkejut dan ketakutan karena melihat penampakan sesosok pocong di kaca. Tak ada mata, tak ada hidung maupun mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding ketakutan. Bocah tersebut kemudian berjalan mundur menjauh, mulutnya tercekap, alih-alih berteriak sepatah kata pun tak mau keluar. Ia kemudian balik badan dan berjalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, ia melihat pocong dengan lebih jelas, dengan penampakan yang lebih mengerikan. Badannya lebih besar, dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara menggeram yang menambah kesan mengerikan. Aku enggak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis sekencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah, termasuk mamiku, ucapnya. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah, sang ibu, ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama kali pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut kecuali sang ibu. Sesaat kemudian, sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang disimpan di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang, masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar, di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berserang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya di satu ruangan. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK tersebut bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin dengan menggunakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebarkan garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante. Langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun, imbuhnya. Malam itu mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tidak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sampai meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Dalam kondisi demikian, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa, sehingga akhirnya terdengar suara azan subuh. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror.
Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror jadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat, ke desa, hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya pergi ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil, bentuknya lonjong. Setelah dibuka, isinya berupa pretelan tulang campur tanah dengan aroma tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan pakde bocah tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong tersebut. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan kedua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang cukup baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil si pemilik, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos milik si dukun akhirnya dibeli seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar, namun ada satu ruangan di bagian pojok yang belum dibongkar. Sementara para warga penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke kos yang lain. Jadi cukup cerita untuk hari ini. Nantikan video-video aku selanjutnya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan silakan kalian masukkan kritik dan saran kalian untuk membantu aku mengunggahkan video-video aku selanjutnya. And see you next video. Bye bye.